Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Mas Ru. Apa kabar? Sore Mas Cahyono. Salam sehat. Alhamdulillah. Sudah lama ya kita agak ketemu dan ini kebetulan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, teman-teman. Kembali lagi di acara ngobrol ngabuburit Elsa Semarang. Ini adalah agenda Selasaan. Kebetulan kita ambil tema Semarangan dan di sore kali ini kita akan didampingi oleh seorang sejarawan Semarang, Mas Rukardi Ahmad. Beliau tentu tidak asing lagi di hadapan teman-teman sekalian ataupun para penggemar Elsa, dan Mas Ru juga adalah salah satu yang kerap mengisi agenda-agenda diskusi Elsa terkait dengan tema-tema yang sifatnya adalah historikal atau kesemarangan. Jadi saya ambil atau saya undang Mas Ru dalam kesempatan ini. Saya kira ini adalah yang sangat cocok karena tema Semarangan, dan kita juga banyak melihat bahwa Semarang itu selalu menarik dari aspek apapun, terutama dari aspek sejarah. Mas Ru, mungkin sebelum kita ke tema yang lebih dalam lagi nanti terkait dengan apa itu kota lama itu seperti apa, lalu mungkin kita ada sedikit pengantar kenapa Semarang itu selalu diidentikan dengan kota dagang atau kota industri, sedangkan baru-baru ini kayaknya wali kota pengen jadi kota wisata juga tuh. Iya. Gimana Mas Ru? Iya, jadi memang kalau kita runut sejarahnya dari sisi historis gitu ya, memang Semarang memang selalu berhubungan dengan soal perdagangan gitu ya. Mulai dari era Hindu begitu ya, Hindu Buddha. Kita tahu bahwa kawasan bergota itu sudah eksis pada saat itu dan diduga kuat sebagai pelabuhan utama dari Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Medang Kamulan ya. Nah, dari situ saja kita sudah melihat bahwa posisi pelabuhan itu saja berkait dengan soal-soal perdagangan gitu ya, karena itu adalah pintu masuk bagi siapapun yang hendak menuju ke wilayah Mataram Hindu pada saat itu. Siapa mereka yang datang itu? Tentu saja diantaranya para pedagang gitu ya. Nah, pada masa berikutnya ya, pada masa Ki Ageng Pandan-Arang pun itu juga sama. Ki Ageng Pandan-Arang terutama yang Ki Ageng Pandan-Arang kedua gitu ya, Pangeran Kasepuhan itu juga seorang pedagang, seorang saudagar. Diceritakan dalam babat Serat Kandaning Ringgit Purwo naskah KBG nomor 7 itu, dia seringkali datang ke pasar gitu ya untuk memborong barang-barang yang pokok gitu ya. Barang-barang yang berharga murah. Nah, yang tidak laku dan sebagainya, tapi punya nilai jual yang tinggi. Nah, oleh dia kemudian barang itu dibeli, disimpan sebelum nanti kemudian dijual kembali. Nah, dari situ juga sudah menunjukkan karakter dari pemerintahan Semarang begitu ya. Apalagi ketika era-era berikutnya, ketika para pendatang dari luar pulau maupun luar negeri, mancanegara itu masuk, mereka juga datang sebagai pedagang ya. Para penduduk pecinan misalnya, orang-orang Tionghoa misalnya datang ke sini, mereka berdagang. Dari penduduk Kampung Melayu yang notabene berasal dari berbagai daerah di Nusantara maupun di luar negeri ya, Arab, India dan sebagainya, itu juga berdagang. Koja juga berdagang, apalagi VOC gitu ya, yang jelas-jelas sebuah kongsi dagang swasta ya, dari Belanda. Nah, itu karakter perdagangan sangat kuat.
dan itu terus menerus berlangsung berabad-abad, bahkan sampai sekarang pun Semarang karakter dagangnya tidak hilang. Nah, ketika kemarin wali kota menyatakan ingin menjadikan Semarang sebagai kota pariwisata, saya kira ini terobosan yang menarik, gitu ya. Meskipun tidak akan pernah bisa untuk menggeser persepsi orang terhadap Semarang sebagai kota dagang. Nah, menurut saya Semarang sebagai kota wisata ini menarik dalam sisi ini alternatif, gitu loh. Karena selama berabad-abad sisi pariwisata ini jarang sekali diangkat, gitu, oleh penguasa-penguasa Semarang terdahulu. Pada masa kolonial misalnya, jarang kita temui advertensi yang menjual Semarang sebagai daerah pelesiran. Biasanya Semarang itu hanya dijual sebagai ya tempat daerah perdagangan. Dan kalaupun dijual sebagai pelesiran, itu biasanya hanya sebagai ampiran saja. Nah, biasanya mereka datang ke Semarang, gitu ya, untuk tempat menginap 1-2 hari. Setelah itu ada trip keluar kota, misalnya ke Salatiga berapa hari, ke Solo berapa hari, ke Jogja berapa hari, ke Borobudur, dan seterusnya. Nah, tapi tidak pernah menyiapkan Semarang sendiri itu sebagai tempat pelesiran. Kita hampir tidak pernah menjumpai itu loh, ada tempat wisata di Semarang pada masa lalu itu loh. Nah, kalau sekarang kita punya kota lama misalnya, itu sebuah upaya yang menarik menurut saya dan patut didukung. Tentu saja dengan wisata itu dalam perspektif wisata kesejarahan gitu ya, bukan kemudian hanya wisata Instagram gitu ya, yang hanya menjual. Ya, saya kira begitu. Nah, ya mungkin ini sederhana sih Mas Rudi. Kenapa pengistilahan kota lama bukan kota tua, Mas Rudi? Karena kan kalau Jakarta misalkan kita tahu kota tua dan orang Jakarta bilang ke kota lama itu kota tua begitu. Iya, saya kira ini sebuah kebiasaan saja ya. Karena pada masa lalu dalam bahasa Belanda itu kan oud ya, oud atau oude. Nah, itu artinya ya sama saja, kan. Tua atau lama itu kan kira-kira sama. Sebenarnya lebih pasangannya itu kan oud dan new dan baru. Berarti lama dan baru, atau tua. Kalau tua muda ya, berarti yang benar apa? Lama ya. Pilih yang tua atau yang muda? Iya, kalau pasangannya new kan berarti. Iya, kalau tua lama. Lama. Ya, tapi pemaknanya sama aja ya. Mas Rudi, kita kan sering belum banyak mengetahui si wilayah kota lama itu sampai mana saja. Apakah misalkan di situ kan juga terdapat beberapa pemukiman ataupun penduduk-penduduk ragam etnis ya. Nah, yang mungkin banyak orang belum tahu juga wilayah geografis kota lama itu wilayahnya mana aja gitu. Ya, jadi mungkin perlu dibedakan antara kota lama Semarang dengan kota Semarang lama. Nah, kalau kota lama Semarang itu ya pemahamannya hanya sebatas bekas benteng Belanda itu yang ada di kota lama sekarang, itu namanya kota lama. Tapi kalau kota Semarang lama, seperti pemahaman kita saat ini, kota Semarang lama itu terdiri dari berbagai spot gitu ya, yang punya nilai kesejarah pada masa lalu. Nah, baru-baru ini Semarang itu kan diajukan menjadi cagar budaya tingkat nasional gitu ya. Nah, itu bukan kota lama Semarang, tapi kota Semarang lama. Nah, kota Semarang lama itu terdiri dari 4 lokasi. Pertama, kota lama kota Belanda itu, kemudian Pecinan, kemudian Kauman dan Kampung Melayu. Jadi 4 itu. Nah, kemarin ini atas usulan dari
pemerintah pusat kalau nggak salah, supaya kans untuk bisa menjadi warisan dunia itu lebih tinggi. Karena kalau sekadar menjual kota Eropa, ya, Eropa kecil di Jawa itu katanya sudah banyak gitu. Di belahan bumi lain itu sudah banyak. Jadi kansnya itu relatif lebih sulit untuk bisa diterima. Tapi kalau yang dijual adalah Semarang lama, nah itu di situ ada unsur-unsur menarik yang lain gitu loh, soal keharmonisan. Karena pasti beda dengan kota-kota lain. Iya, soal keharmonisan hubungan antar etnis dan sebagainya, itu menarik sebagai sebuah enklave kebudayaan di Semarang. Iya, karena di Semarang itu kan uniknya adalah dari ragam etnis itu kan juga mereka ada perjumpaan, banyak perjumpaan di situ melalui pasar ya. Di situ juga ada pasar Jurnatan dulu itu kalau tidak salah. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih atau belum, atau yang di Pecinan itu pasar apa Mas? Ya, pasar jadi, Gang Baru ya. Jadi gini Mas, dulu karena Semarang ini pusat pertemuan gitu ya, pusat pertemuan berbagai macam pedagang dari berbagai belahan bumi bahkan ya, terutama Asia dan Nusantara itu, ya di situ saja mereka bertemu di sebuah pasar. Pada masa lalu pasar itu tidak hanya di satu tempat Mas. Di sekitar Johar itu ada beberapa pasar ya di situ. Di Kampung Melayu misalnya, Kampung Melayu itu ada pasar Regang misalnya. Ya. Kemudian di sekitar Johar itu dulu ada pasar Pedamaran, kemudian pasar apa itu yang di daerah emas itu apa? Tanjung. Saya lupa. Nah, itu di situ ada pasar juga. Jadi ada sejumlah pasar yang kemudian oleh Belanda kemudian disatukan ya pada masa tahun 1930 itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu sudah Gemeente Semarang, itu disatukan ke dalam sebuah pasar sentral. Ya, pasar sentral itu yang disebut sebagai pasar Johar itu. Ya. Jadi itu untuk menyatukan berbagai pasar yang ada di sekitar kawasan kabupaten. Ya. Pasar mana tadi, Damaran, pasar macam-macam itu. Nah, itu disatukan di situ. Nah, sejarah pasar itu ya panjang sekali. Konon dimulai sejak masa Ki Ageng Pandanaran ada, itu pasarnya juga sudah ada tentu saja, karena sebagai sebuah kebutuhan kan. Itu sudah ada sejak era Ki Ageng Pandanaran pada saat itu. Terus Mas Ru, ini kan tentu bangunan-bangunan historis ini atau bangunan-bangunan tua di Kota Lama ini kan pasti setiap zaman itu ada perubahan-perubahan. Barangkali ya mungkin apakah di Kota Lama juga ada potensi untuk dalam tanda kutip penyesatan sejarah, karena kan pasti orang mau memperbaiki atau sedikit merenov itu kan pasti tidak selalu baca sejarah. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat itu kan bahwa Kota Lama itu tidak dibangun dalam satu hari. Kan kita sering berpikiran bahwa Kota Lama itu dibangun sudah dikoyong ngono. Tidak seperti itu. Dari abad ke abad itu bentuknya itu selalu berubah-ubah. Kalau kita lihat lukisan maupun foto-foto lama tentang Kota Lama itu selalu berubah gitu ya. Misalkan di Herenstraat gitu ya. Wah, itu dulu bangunannya itu berbeda-beda. Dari abad katakanlah abad ke-9 ke-18 gitu ya. Kemudian abad ke 18, 19 dan 20 itu selalu mengalami perubahan. Ya seperti halnya sekarang gitu loh. Kalau bangunan sudah dianggap tidak layak, waktu itu dibongkar, dibangun baru begitu. Gereja Blenduk misalnya itu sudah mengalami renovasi 3 kali.
tadinya berupa bangunan berarsitektur Jawa begitu, kemudian dibongkar, kemudian diganti bangunan yang lebih permanen dari batu bata, dan juga dibongkar sampai yang ketiga baru dibikin yang bentuknya menggunakan minaret seperti sekarang itu, ada menaranya itu, dan beratap belenduk itu. Nah, jadi itu perlu dipahami dulu gitu loh, bahwa bangunan di Kota Lama itu selalu berubah dari abad ke abad. Nah, soal penyesatan, nah ini juga menarik gitu ya. Sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya gitu ya, itu kan bangunan cagar budaya itu pemanfaatannya itu bisa untuk apapun, sejauh tidak merusak bangunan itu gitu ya. Jadi misalkan mau dipakai untuk kafe ya oke saja, mau dibikin hotel juga boleh, mau dibikin kantor juga boleh. Nah, asal itu tidak merusak, mengubah secara radikal gitu loh, bentuk bangunan maupun interiornya. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini kan ada beberapa pemilik bangunan yang tanpa dilandasi oleh studi sejarah gitu ya, itu kemudian menggunakan nama-nama baru. Ya, misalkan sempat kemarin itu ada yang menyebut ini bukan Oude Stadhuis. Oude Stadhuis itu bangunan balai kota tua ya, balai kota yang pertama. Nah, dia menempelkan tulisan itu di depan bangunannya gitu, mencolok sekali karena itu berada di Herenstraat. Nah, padahal kita tahu bangunan itu bukan Oude Stadhuisstraat, Oude Stad ya. Nah, kita tahu bahwa bangunan itu sebenarnya adalah bekas percetakan Van Dorp, yang sebenarnya sejarahnya tidak kalah keren gitu loh. Menurut saya Van Dorp itu sangat keren. Itu percetakan swasta pertama di Hindia Belanda di Indonesia, Pak. Nah, kenapa itu tidak munculkan gitu loh? Kenapa memilih Balai Kota Lama yang notabene bukan di situ gitu loh. Nah, ini karena tidak ada literasi yang melandasi para pemilik itu, sehingga mereka asal saja. Nah, ini kalau kita biarkan, dikhawatirkan kan akan terjadi penyesatan ya, karena ingatan manusia kita itu kan, orang-orang kita itu kan ingatannya pendek. Betul. Kita tahu sebagai contoh ini bangunan yang ada di bangunan Schouwburg, bangunan yang ada di Komediestraat itu, yang sekarang Jalan Cendrawasih itu. Yang disebut Schouwburg atau gedung komedi itu kan sebenarnya sudah dibongkar. Dibongkar pada awal tahun 2000-an. Nah, pada saat dibongkar, kemudian sebagian materialnya itu dipindahkan ke bangunan sebelah, bangunan baru ini. Tapi sekarang pun orang menganggap itu adalah Schouwburg yang lama. Bahkan dibumbui dengan cerita soal penari striptis Matahari pernah tampil di situ dan sebagainya. Orang percaya gitu loh. Semudah itu gitu loh. Nah, ini kan sangat berbahaya dalam tanda kutip terkait dengan penyesatan sejarah. Maka kita perlu menjaga gitu ya. Contoh kasus yang lain yang pernah saya unggah itu juga Wijkamer ya. Wijkamer itu adalah memang lembaga Wijkamer pada masa VOC itu ada, pada masa Belanda itu ada. Itu adalah Balai Harta Peninggalan ya. Nah, tapi Wijkamer di Semarang itu tidak di situ gitu loh. Nah, itu terjadi hanya karena bangunan itu kemudian belakangan itu dibeli oleh, kalau nggak salah, kehakiman ya, kantor kehakiman Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah, jadi untuk ngepas-ngepaske supaya ada hubungan antara kehakiman dengan Kota Lama, dibikinlah itu tulisan Wijkamer. Padahal itu adalah kantor dagang dulunya. Nah, ini kalau orang tidak
tidak diingatkan, ini akan sangat berbahaya. 5 tahun lagi orang akan menganggap itu sebagai Wiskamer dengan segala bumbu ceritanya. Karena ini sejarah ya siapa yang bicara ya. Iya. Karena kita setelah teliti ternyata itu tidak pernah sekalipun menjadi kantor. Lalu Mas Ru, Wiskamer. ini kan artinya kita bisa bukan merubah, bisa menggunakan bangunan itu dengan konsep apapun, yang penting tidak kehilangan makna historisnya ya. Nah, apa berarti yang perlu teman-teman pegiat sejarah atau bahkan pemerintah kota sendiri untuk bahwa bangunan ini jangan sampai kehilangan makna historisnya. Iya, maka literasi itu penting gitu ya. Jadi idealnya ya, pemerintah kota ya melakukan intervensi lah soal ini. Jadi oke, para investor itu, para pemilik bangunan di kota lama atau di tempat-tempat lain, bangunan-bangunan bersejarah itu boleh mengalihfungsikan bangunan miliknya ya, itu untuk apapun sejauh tidak melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Itu pertama. Nah, kedua, mestinya pemerintah kota juga menekankan perlunya pemilik bangunan itu memberikan edukasi kepada publik gitu loh. Apalagi bangunan-bangunan yang sifatnya untuk kepentingan publik, misalnya kafe, kantor umum begitu ya. Nah, itu menarik sekali kalau misalkan entah itu dalam bentuk manual begitu ya, atau sekarang kan era digital ya, itu gampang saja gitu loh. Ini sebagai contoh, misalkan di depan bangunan, setiap bangunan itu dikasih QR code ya, QR code yang bentuknya kotak-kotak itu. Nah, orang sekarang itu anak-anak itu kan cekelannya kan mas HP kabeh gitu ya, dan smartphone semua. Nah, itu tinggal cekrek gitu ya, jangan cekrek, kemudian itu akan muncul informasi mengenai kesejarahan bangunan itu. Nah, itu saja belum dilakukan gitu loh. Sebenarnya ini kan sebuah langkah yang tidak ribet-ribet amat gitu loh, untuk mewujudkan mengedukasi masyarakat supaya ketika datang itu mereka tidak hanya mendapatkan gambar tapi juga mendapatkan pengetahuan mengenai sejarah kotanya. Nah, ini yang belum dilakukan oleh pemerintah kota. Pemerintah kota masih berorientasi untuk mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke kota lama, tanpa ada unsur gitu edukasinya. Iya. Oke, ketika Pak Wali kemarin ngomong pengen menjadikan Semarang sebagai kota pariwisata, kita dukung gitu ya. Kita semua sengkuyung. Tapi ya ono isine lah, orang orang datang cuman foto-foto gitu, upload selesai lah. Orang ngerti sejarah piye, tidak akan memberikan sesuatu apapun untuk kota ini. Lalu Mas Ru, itu adalah salah satu yang mungkin bisa dilakukan Pemkot. Tapi bagi kita misalkan yang ingin mengetahui sejarah khususnya kota lama itu harus mencari kemana, berarti ke webnya itu. Apakah ada memang yang otoritatif untuk menjelaskan itu? Iya, sejauh ini saya kira belum ada begitu ya. Dari pemerintah kota membuat sebuah semacam web atau apapun itu yang isinya mengenai informasi tentang kota lama yang komprehensif begitu ya. Saya kira kok belum ada. Nah, sekarang kan sedang dirintis museum kota lama itu. Nah, barangkali itu nanti akan menjadi rintisan ya. Ketika orang pengen belajar sejarah kota lama, ya datangnya ke museum itu gitu loh. Tapi yang perlu di garis bawahi, museum itu ya hendaknya di kontennya itu juga diisi dengan data-data yang akurat gitu loh, bukan kemudian sekadar mitos-mitos juga dimasukkan. Karena ini penting untuk sebagai rujukan siapapun yang ingin mengetahui sejarah kota lama. Iya, karena meskipun kita meskipun bukan basisnya adalah sejarawan, tapi menarik gitu loh Mas. Ketika mau membaca kota lama ataupun kampung-kampung yang ada itu, ya kita selalu terbatas pada itu. Padahal kan nggak mungkin kita harus ke Belanda misalkan, atau kan
mencari arsip-arsip itu. Jadi apa ya, kita ketika mau tahu kota lama itu ya mestinya kan ada mungkin kita bisa mencari di mana gitu ya, di web atau di museum itu, meskipun itu museum baru digagas. Mas Ru, sekarang itu kan kita tahu bahwa hampir pergeseran minat masyarakat itu kunjungan ke kota lama itu tidak selalu atas karena nilai historisnya. Bahkan di ketika hari-hari libur itu ya orang dari luar kota itu ya karena memang destinasi wisata gitu Mas Ru. Itu menjembatani untuk orang-orang bahwa ini adalah punya nilai historis dan ini adalah hal yang sangat penting di kota lama, di Semarang itu. Ini adalah punya nilai historis yang cukup lama dan perlu membutuhkan perawatan yang cukup ini juga. Nah itu bagaimana mengupayakan itu selain tadi misalkan upaya membuat museum itu gitu Mas, biar tidak misalkan kalau kita mau ke Jogja, ke Jogja bayangannya sudah historis gitu. Ke Semarang itu bagaimana biar mindset masyarakat dari luar kota itu bukan hanya destinasi wisata saja. Ya, saya kira yang punya sumber daya itu adalah pemerintah ya. Sumber daya terbesar itu dimiliki pemerintah. Mereka punya dana, punya segalanya gitu ya. Mereka bisa melakukan kampanye, itu yang harus dilakukan. Nah, yang kita lihat sekarang ini pemerintah belum begitu all out dalam hal itu gitu. Masih sekadar menjual kota lama sebagai sebuah lokus pariwisata yang ya seperti halnya wisata yang lain yang hanya menjual setting yang menarik untuk foto bareng begitu. Nah, sementara sisi-sisi kontennya, konten edukasinya itu kan belum. Nah, saya kira selain teman-teman komunitas, teman-teman komunitas kan selalu mengupayakan itu gitu ya. Terakhir kemarin menarik ada anak-anak stand up comedy misalnya, ya. Mereka bikin performance di situ, kemudian ditampilkan di YouTube. Itu dengan penyampaian gaya komedi gitu, akan sangat menarik. Kebetulan waktu itu saya dimintai tolong untuk ya sekedar sharing informasi sebelum sebagai bahan untuk mereka tampil begitu. Dan akhirnya menarik. Kota lama itu ditampilkan dalam bentuk komedi ya. Siapapun yang menonton pasti akan senang gitu. Dan di situ mendapatkan sesuatu. Ya bisa kritik, informasi kesejarahan dan lain-lain. Nah, saya kira pemerintah kota ini kan punya segalanya gitu loh. Kok teman-teman komunitas yang nggak punya duit aja bisa melakukan itu kok. Kenapa pemerintah tidak? Pemerintah harusnya porsi terbesar ada di pemerintah. Oke, itu Mas Ruth. Jadi teman-teman bahwa selain tadi di website mungkin juga di buku ini adalah salah satu rujukan yang komprehensif juga karena saya meskipun belum hatam juga terlalu tebal ini. Meskipun belum hatam tapi ini adalah dilengkapi dengan arsip-arsip lama dan juga foto-foto yang dari beberapa ini ya dekade gitu. Mas Ru, bahwa riwayat kota lama itu selain pusat peradaban dan juga pusat perdagangan dan juga pusat pemerintahan, apa yang menurut Mas Rukardi yang selama ini belum diketahui orang dari kota lama itu sendiri? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kota lama dari awal itu dikonstruksi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Karena yang mendirikan pertama kali benteng itu adalah sebuah kongsi dagang yang urusannya di sini itu ya berdagang. Gitu ya, berdagang. Tapi karena kemudian berdagang itu dalam gilirannya terjadi gesekan-gesekan dengan pemerintahan setempat pada saat itu ya Mataram begitu ya. Ya akhirnya mereka berurusan dengan politik juga. Dan maka dalam perkembangannya VOC berubah menjadi dari sebuah kongsi dagang itu menjadi semacam struktur pemerintahan juga ya. Mereka punya
gubernur jenderal, kemudian punya wakilnya yang ada di daerah-daerah pesisir itu, terutama Semarang sebagai ibu kota provinsi pantai utara timur Pulau Jawa begitu ya. Nah, tapi di sisi lain selain itu begitu ya, Kota Lama sebagai sebuah enklave ya, enklave kebudayaan, di situ tentu saja ada hal-hal lain selain dua hal itu gitu ya. Di Kota Lama ditinggali oleh orang-orang Belanda atau Eropa yang lain. Nah, di situ mereka namanya manusia itu punya kebutuhan yang tidak hanya kebutuhan dagang gitu ya, kebutuhan hiburan, kebutuhan apa ya, keagamaan, ya seperti kebutuhan-kebutuhan lahiriah manusia pada umumnya. Gitu. Maka di dalam Kota Lama sendiri pada saat itu juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang itu. Gitu. Nah, misalnya tempat hiburan begitu ya. Tempat hiburan itu di Kota Lama ada beberapa sebenarnya. Selain tadi yang saya sebutkan Showboat tadi yang disebut sebagai gedung komedi pada masa lalu, gedung opera ya, itu gedung opera yang representatif. Gedung opera yang representatif yang apa namanya, kelasnya itu ya sangat layak untuk penampilan apa kelompok-kelompok opera top pada saat itu. Karena kelompok komedi Istanbul misalnya dari Surabaya yang pada masa kolonial itu sangat terkenal, itu juga tampil di Showboat itu. Terus gedung yang lain itu masih hiburan ya, itu namanya apa itu, rumah bola itu loh, apa namanya, itu berada di dekat jembatan Berok. Oh ya. Ya, Societet namanya, Societet Amicitia namanya. Nah, di situ juga hampir sama, tapi bukan gedung opera, itu gedung Societet itu semacam klub malam gitu ya. Orang tempat datang orang-orang Belanda yang lelah bekerja, malam harinya atau pada akhir pekan itu datang ke Societet itu untuk minum dan mendengarkan musik begitu. Nah, kemudian di sisi lain juga banyak fasilitas-fasilitas lain yang tidak berkait dengan pemerintahan dan perdagangan tentu saja. Ada banyak sebenarnya kalau kita mau telisik satu persatu. Hotel misalnya itu ada di situ. Hotel Jansen misalnya. Lengkap lah ya. Ya. Ya akan panjang ini kalau kita bahas. Mas Ru, terus di Kota Lama apa itu kan pasti ada perubahan nama jalan ya, Mas Ru. Yeah. Apakah itu juga tidak cukup mengganggu, bukan mengganggu ya istilahnya, mengaruhi orang untuk menghilangkan nilai-nilai historisnya? Enggak, sebenarnya nama jalan di Kota Lama itu relatif masih sama, masih sama ya. Jadi struktur jalan di Kota Lama dari sejak kali pertama dibangun, terutama yang Eropa sebut ini ya, yang Kota Lama yang sekarang ini, itu strukturnya masih sama, tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan penomoran bangunan pun masih sama. Itu salah satu keunggulan Kota Lama itu ada di situ. Nah, perubahan itu dilakukan itu pada masa kemerdekaan. Jadi pada saat itu setelah revolusi 45 selesai, tahun 50-an, itu semangat anti kolonial itu sangat tinggi. Nah, apapun yang berbau kolonial harus dihapuskan. Nah, yang menjadi sasaran diantaranya adalah nama-nama jalan di Kota Lama. Ya, pada saat itu nama jalan diseragamkan ya, menjadi Purwodinatan. Jadi Purwodinatan, ada Purwodinatan Utara, Purwodinatan Barat, Purwodinatan Tengah dan seterusnya. Semuanya pakai Purwodinatan. Itu yang kemudian menyulitkan. Nah, baru pada era berikutnya diganti dengan nama-nama burung. Nah, seperti yang sekarang ini kan, ada apa? Jalan Merak, Jalan Kepodang, Meliwis dan sebagainya, itu semuanya nama-nama burung. Itu dilakukan pada tahun 50-an ya. Nah, idealnya gitu ya, kayaknya sekarang sudah ya,
Di setiap jalan itu kemudian diberi keterangan nama masa lalunya. Ya. Nah, itu penting, artinya sebagai salah satu edukasi kepada publik bahwa jalan ini dulu namanya pada masa Belanda ini, jadi punya ada nilai-nilai sejarahnya. Misalnya dulu jalan di depan gereja Blenduk itu ya, gang itu namanya Kerkstraat gitu ya. Kerk itu gereja, Straat itu jalan, berarti jalan yang menuju ke gereja kira-kira gitu artinya. Kemudian ada lagi namanya jalan Kerkhofstraat. Oke. Ya, itu jalan yang depannya dulu adalah makam. Nah, sekarang kan makamnya sudah tidak ada. Maka kalau nama jalan itu tetap dipertahankan, itu kan akan memantik orang untuk berpikir bahwa, kenapa namanya jalan permakaman? Iya, tapi nggak ada makamnya. Nah iya, dulu di sebelah timur Taman Sri Gunting itu dulu adalah permakaman Belanda di situ. Mas Ru, kalau tidak salah, kalau saya keliru ya barangkali ada sejarah pra kemerdekaan itu kan ada kelompok Freemason itu ada peninggalan gedungnya itu loji itu masuknya ke wilayah loji itu tidak berada di Kota Lama. Jadi loji Fremeslare ya namanya. Itu yang pertama itu berada di daerah mana itu? Bonjol. Bukan. Itu yang kedua. Oh, itu yang kedua. Yang pertama itu berada di dekat Agus Salim. Oh iya. Di Jalan Bubaan ini ya. Tengah atau apa itu. Pokoknya jalan di sebelahnya Agus Salim. Itu dulu dikenal sebagai jalan yang sangat angker. Gedung setan. Karena namanya Gedung Setan, orang pribumi pada saat itu menganggap itu sebuah sekte pemujaan terhadap setan gitu, karena salah informasi pada saat itu. Nah dari situ kemudian gedung itu dipindah ke yang sekarang menjadi jalan apa itu dekat Udinus itu, Imam Bonjol ya. Nah di pertemuan jalan itu di salah satu sudutnya di situ. Nah ini sebenarnya Fremeslare ini kan juga sebuah gerakan yang sangat menarik pada saat itu, karena ternyata juga diikuti oleh para pendiri bangsa gitu ya. Mereka juga menjadi salah satu penganutnya, dan tentu saja akan berpengaruh terhadap ideologi gerakan mereka ya. Dan ini yang setahu saya jarang dikaji. Nah, ini menarik nanti. Ya, pengaruh Fremeslare terhadap pergerakan nasional. Ya, betul. Ini menarik nanti Mas Ru. Kayaknya harus ngobrol khusus kalau ini. Oke Mas Ru. Nah satu lagi sebelum kita closing, di daerah Pecinan itu kan ada Omah Boro ya Mas Ru. Oh ya. Omah Boro itu bukan Pecinan loh. Oh bukan ya? Daerah Pedamaran. Oh iya Pedamaran. Itu masuknya sudah lama atau memang itu baru-baru Mas Ru? Kalau Omah Boro? Ya, Rumah Boro itu sebenarnya sebuah fasilitas lama ya. Jadi kita tahu bahwa Kali Semarang itu kan dulu sebuah pintu masuk ya, pintu masuk perdagangan di Kota Semarang ya. Jadi kalau kita melihat pasar-pasar, lokasi pasar-pasar pada saat itu tidak jauh dari Kali Semarang. Nah, pasar mana tadi, pasar Pedamaran misalnya, itu kan persis di sebelah Kali Semarang. Nah, Pondok Boro itu adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh para pedagang yang notabene berasal dari luar daerah gitu kan. Mereka bukan dari Semarang, ada yang dari luar pulau bahkan. Ketika datang ke Semarang untuk berdagang, tentu saja aktivitas perdagangan di Semarang tidak hanya berlangsung dalam satu hari, bisa bahkan seminggu atau bahkan berbulan-bulan begitu ya. Nah, mereka butuh tempat untuk menginap tentu saja. Nah, untuk menyewa hotel pada saat itu, hotel itu fasilitas yang sangat Eropa pada saat itu ya. Ada hotel di Pecinan, tapi itu pun kan bukan kelas para pedagang pribumi begitu. Oh ya. Ya, pedagang pribumi itu ya kelasnya Pondok Boro itu. Apalagi kalau mereka harus tinggal berbulan-bulan gitu ya.
Karena pada masa kemudian memang di sekitar Kauman itu juga muncul banyak penginapan-penginapan pribumi yang barangkali sampai sekarang masih ada ya. Tahun-tahun awal 2000-an itu saya pernah belusuan di situ, banyak sekali penginapan-penginapan lama di Kauman yang menyebut diri sebagai hotel atau lodgement itu. Jumlahnya bisa sampai belasan begitu ya, di sebuah lokus yang sangat kecil itu. Kenapa ada semacam itu ya? Karena kebutuhan. Ada orang yang memang butuh untuk menginap di situ, yang tidak mampu untuk membayar tarif hotel berbintang yang notabene mahal gitu ya. Kalau Pondok Boro itu lebih murah lagi. Mereka bisa apa namanya? Karena tidurnya itu kan ala kadarnya ya. Jadi dengan fasilitas yang ala kadarnya. Nah, kalau pedagang Tionghoa itu punya tempat tersendiri lagi pada masa lalu. Mereka memanfaatkan kelenteng-kelenteng itu. Jadi kelenteng-kelenteng pada masa lalu itu tidak hanya sebagai fungsinya tidak hanya sebagai tempat pemujaan, tapi di situ digunakan juga sebagai tempat penginapan para pedagang atau perantau yang datang ke Semarang. Nah, biasanya kelenteng-kelenteng itu kan dibangun oleh klan-klan tertentu, oleh marga-marga tertentu. Misalkan marga Lim misalnya, dia punya kelenteng Sebandaran misalnya. Nah, marga Lim yang datang dari Tiongkok atau dari Batavia atau dari Surabaya, kalau datang ke Semarang nginepnya ya di kelenteng marga Lim. Di situ mereka ya memberikan uang ala kadarnya lah kepada apa namanya pengurus kelenteng itu. Nah, di situ dia bisa tidur, bisa masak segala macam. Itu yang terjadi seperti itu. Oke, Mas, terus sekarang bergeser ke makanan kuliner. Ke makanan. Kalau tadi kan kita ngomongin bangunannya, Mas. Nah, orang kalau misalkan mau ke Semarang itu melihat makanan khas Semarang itu apa sebenarnya? Ya, kalau kita lihat, Mas ya, makanan Semarang itu hampir tidak ada yang asli Semarang. Oke. Ini uniknya Semarang ya, karena Semarang itu kan dibangun dari berbagai etnis yang datang ke Semarang. Dulu Semarang itu kita ibaratkan sebagai sebuah tempat yang gung lewang lewung ya. Semarang bagian bawah itu kan dulu laut gitu ya. Tiba-tiba jadi daratan. Nah, di situ orang pada datang mendirikan permukiman. Nah, kemudian mereka tentu saja membangun peradabannya masing-masing. Orang Tionghoa yang mengembangkan kebudayaan Tionghoanya, kemudian orang Arab mengembangkan kebudayaan Arabnya, orang Koja sama, orang dari kampung-kampung Melayu itu juga punya tradisi-tradisi tersendiri. Nah, inilah yang kemudian membentuk Semarang. Nah, maka kemudian kalau jenengan tanya soal kuliner, itu pun sama. Coba kita sebut misalnya, apa coba? Lumpia misalnya. Lumpia itu kan kalau menurut mitosnya itu adalah hasil pertemuan dari perkawinan ya, dua perkawinan silang ya, dari seorang pedagang Tionghoa dengan pedagang Bumi Putra ya. Kemudian lahirlah makanan namanya lumpia. Nah, kemudian ada lagi wingko misalnya. Wingko itu kan sebenarnya identik dengan babat ya, babat di daerah Jawa Timur ya. Kemudian tahu pong misalnya. Tahu pun bukan asli Semarang. Tahu adalah produk Tionghoa juga. Ya, jadi seperti itu yang terjadi. Jadi Semarang itu semacam apa ya? Tempat untuk mempopulerkan makanan-makanan itu. Karena dulu Semarang itu adalah kota yang sangat kosmopolit, tempat di mana jaringan transportasi dari berbagai penjuru wilayah itu berpusat di Semarang. Kita tahu bahwa jalan kereta api misalnya pada masa kolonial pada saat itu, jalan kereta api itu tidak langsung menyambung dari Surabaya ke Jakarta, itu tidak langsung menyambung. Ada jeda gitu loh. Jadi NIS itu kan Nederland Indische Spoorwegmaatschappij itu sebuah perusahaan swasta ya, karena pada masa kolonial itu kan perusahaan kereta api itu konsesinya itu diberikan kepada pihak swasta, bukan kepada pihak bukan dikelola oleh pemerintah sendiri. Jadi swasta sing iso bangun jalur iki, ya itulah jalur itu diusahakan sendiri oleh perusahaan itu. Nah, NIS itu
memiliki jaringan dari Semarang ke Forster London, ke daerah Jogja Solo. Nah, stasiunnya itu berhenti pada masa itu di stasiun Samarang yang sekarang sudah tidak ada itu ya. Nah, sementara di jalur ke timur Semarang mana itu ke arah Surabaya itu ada lagi namanya SJS Semarang Juwana Stomtram Maskapai. Nah, dari Semarang ke Juwana itu pun stasiunnya adalah di stasiun sentral di Bubaan itu. Kemudian ada lagi satu Semarang Cirebon Stomtram Maskapai SCS itu stasiunnya ada di Poncol. Nah, antara Poncol dengan Tawang waktu itu tidak tersambung. Jadi orang kalau mau ke Surabaya sudah beda jalur Cirebon, ya harus turun di Poncol, baru kemudian melanjutkan lagi naik Dokar dan sebagainya atau jalan kaki ke Tawang misalnya, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Surakarta. Nah, dengan Semarang sebagai pusat transportasi ini, otomatis Semarang menjadi pusat pertemuan gitu loh, orang-orang dari manapun. Nah, dugaan saya ketika tadi makanan wingko misalnya, wingko itu aslinya dari Baban, tapi kenapa bisa populer di Semarang? Ya karena terkait dengan fasilitas jalur kereta api. Kita tahu bahwa hampir semua merek wingko di Semarang itu selalu mereknya menggunakan berhubungan dengan kereta api. Wingko babat cap kereta api, kereta api ekspres, kereta api opo meneh. Semuanya berhubungan dengan kereta api. Ya karena itu di waktu itu wingko itu adalah jajanan yang dijajakan itu di kereta api. Gitu loh, dari Babat, kemudian di Babat itu kan juga masih dalam satu perlintasan kereta api menuju ke Surabaya kan. Nah, dugaan saya seperti itu. Oke, Mas Ru, kayaknya kita udah waktunya sudah habis. Hampir buka. Jadi tentu kita ngomongin sejarah tidak cukup 1 jam ya, Mas Ru ya. Iya. Saya kira ini adalah peluang kita untuk mengundang Mas Ru lagi untuk ngobrolin Semarang dari dekat dan lebih dalam lagi seperti apa itu Semarang. Tentu Semarang itu selalu menarik ya Mas Ru. Kita lihat dari studi sosial, studi sejarah dan studi antropologi juga Semarang selalu mempunyai magnet untuk para peneliti dari beragam studi. Teman-teman semua penggemar Elsa, saya kira saya mewakili dari Elsa. Mungkin sesi ngobrol ngabuburit ini kita cukupkan, dan sebelumnya mungkin Mas Ru ada yang mau disampaikan untuk closing statement bahwa pentingnya kita merawat sejarah ataupun mempelajari apa itu pentingnya daripada sejarah. Iya, ya saya teringat dengan pernyataan almarhum Prof. Eko Budiarjo ya, bahwa ingatan terhadap sebuah kota itu ya sangat penting. Ibaratnya seperti seseorang yang sebuah kota yang tidak punya ingatan itu seperti kota gila. Gitu saja. Jadi bayangkan seseorang yang tidak punya ingatan terhadap masa lalunya, dia berarti kosong gitu kan, suwung, gila berarti. Maka dengan belajar sejarah kita ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjadikan kota ini tidak gila gitu aja. Menghidupi lah. Iya. Menghidupi sebuah kota. Ya, itu teman-teman, bahwa memang sejarah itu adalah bagian daripada ingatan. Jadi kita harus punya ingatan tentang kota itu sendiri, dan merawat dan juga menghidupi kota itu juga penting. Itu bagian dari, kalau saya mengistilahkan, meneladani kota itu sendiri. Jadi saya kalau pulang ke Brebes ya selalu ingat bahwa saya harus pengen segera pulang ke Semarang. Jadi ini adalah 2 kota yang harus saya cintai gitu, harus saya ketahui sejarah. Itu Mas Ru, terima kasih sudah mau berbagi soal peta Semarang dan juga sejarah daripada kota lama itu sendiri. Saya mohon undur diri teman-teman.
itu saja, Mas Ru. Sekali lagi terima kasih Iya, waktunya. sama-sama. Di tengah kesibukan beliau masih Sibuk bisa apa sih? menyempatkan diri. Itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.